Setiap tahunnya, angka inflasi selalu mengalami kenaikan. Komoditas sembako kerap kali menjadi salah satu penyumbang angka inflasi dari tahun ke tahun. Beberapa sembako yang biasanya mendorong angka inflasi diantaranya cabai, bawang, dan beberapa komoditas lainnya. Di beberapa pasar, harga kebutuhan sembako bahkan selalu fluktuatif. Hal ini kerap kali membuat masyarakat, terutama kaum ibu-ibu yang kerap kali merasakan akan kenaikan harga kebutuhan dapur. Di Cirebon, Jawa Barat ada sebuah RW yang disebut sebagai Kampung Peduli Inflasi, di mana ada kelompok ibu-ibu di perkotaan yang sangat peduli akan pemanfaatan lahan sempit kosong di tengah permukiman perkotaan dengan menanam berbagai aneka tanaman sayur-sayuran hingga buah-buahan. Sejumlah ibu-ibu dari kelompok wanita tani secercah pagi di RW 08 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat ini hampir setiap pagi dan sore tampak sibuk mengurus berbagai tanaman di berbagai lahan yang tidak terlalu luas di tengah permukiman. Meski hanya di lahan sempit sekitar 800 meter persegi yang terbagi dari dua lokasi lahan, namun ibu-ibu ini tak kehabisan akal untuk menambah beraneka tanaman. Hampir di seluruh depan rumah-rumah warga kompleks perumahan ditanami berbagai macam tanaman. Berbagai tanaman tersebut adalah kangkung, tomat, bayam, pokcoy, lengkuas, daun salam, hingga cabai dan bawang yang kerap dinilai sebagai komoditas sembako yang harganya kerap naik turun di pasaran dan disebut komoditas penyumbang inflasi. Selain itu juga ada beberapa tanaman buah-buahan. Dari hasil panen ini dijual ke warga sekitar, sehingga hal ini mendapatkan keuntungan sendiri dari anggota kelompok. Untuk harga penjualan hampir sama dengan harga di pasar. Bahkan beberapa di antaranya dijual di bawah harga pasar ketika beberapa kebutuhan sembako mengalami kenaikan harga di pasaran. Hal ini pun membuat para ibu-ibu mengurangi aktivitas berbelanja di pasar. Oleh pemerintah dan Bank Indonesia, kampung ini pun disebut sebagai Kampung Peduli Inflasi. Hasil panennya dibagi ke anggota kelompok dan juga sebagian dijual ke warga sekitar. Ya. Dari hasil penjualan untuk apa Bu nanti? Hasil penjualannya dikumpul masuk ke kas kelompok untuk biaya operasional. Ada untuk beli bibit, beli pupuk. Selain dapat mengurangi berbelanja sembako di pasar, dengan adanya pemanfaatan lahan untuk pertanian di tengah pemukiman perkotaan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi khususnya para ibu-ibu. Manfaat sih banyak, antara lain satu ajang silaturahmi ibu-ibu, kedua menambah income keluarga, terus jarang kita ke pasar. Jadi belanjanya di sini aja beberapa. Iya, betul. Kalau untuk keperluan kecil kayak bumbu-bumbuan kita nggak harus ke pasar, kayak butuh jeruk, butuh Cabai. apa tuh daun salam, butuh laos. Termasuk cabai juga. Iya betul, cabai, nggak usah harus ke pasar. Untuk harganya gimana Bu? Untuk harganya sama dengan di pasar. Manfaat lain dari adanya pemanfaatan lahan di pemukiman perkotaan ini juga dapat membuat suasana menjadi hijau dengan udara yang sejuk dan tentunya menyehatkan bagi masyarakat sekitar. Banyak ya, satu media pemersatu yang jelas. Kedua, sebagai bentuk membantu pemerintah dalam upaya ketahanan pangan, kemudian salah satu upaya tim pengendalian inflasi daerah, ketiga menekan laju stunting, kemudian sebagai kawasan hijau dengan ramah lingkungan. Dengan kekompakan masyarakat dan memanfaatkan lahan kosong ini, diharapkan akan dapat banyak manfaat bagi masyarakat sekitar dan mampu menekan laju inflasi dari dampak setiap adanya kenaikan harga berbagai kebutuhan sembako. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.